Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lapo Cabia dimanapun berada. Kita jumpa lagi di Filosofi LC. Di tengah gurun pasir yang jarang ada air dan bercuaca panas, pohon kurma bisa tumbuh dan berbuah. Keberadaan pohon kurma di hamparan gurun pasir yang seolah tak berujung akan menjadi tanda harapan bagi orang-orang yang tersesat di tengah gurun. Pertanda masih ada harapan hidup untuk melanjutkan perjalanan hingga ke tempat tujuan. Tersedia buah kurma dan air sebagai sumber makanan dan minuman. Pohon kurma yang tumbuh di gurun pasir merupakan satu-satunya tanaman yang mampu bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti itu dan tidak tumbang meskipun badai pasir yang sering terjadi di sana. Apa sebabnya pohon kurma masih bisa kuat seperti itu? Sahabat Lapo Cabia, berdasarkan penelitian, akar pohon kurma bisa tertanam dan tumbuh hingga puluhan bahkan ratusan meter ke dalam tanah hingga menemukan sumber air. Pohon kurma yang tumbuh di tengah gurun pasir memberikan sebuah pertanda bahwa di bawah permukaannya ada air. Nah, bagaimanakah cara pohon kurma tumbuh di tengah gurun pasir? Pohon kurma tumbuh di tengah gurun pasir bukan dengan menumbuhkan tunas terlebih dahulu seperti pohon buah pada umumnya, melainkan akan menumbuhkan akar terlebih dahulu ke dalam tanah sampai menemukan air. Tak peduli berapa dalam sumber air itu ada, maka sedalam itulah akar kurma akan tumbuh. Baru kemudian ia akan menumbuhkan tunas dan batangnya ke atas. Cara menanam biji kurma di tengah gurun dengan cara ditanam di dalam tanah sedalam 2-3 meter, kemudian ditimbun dengan bebatuan. Setelah akar yang tumbuh ke dalam tanah menemukan sumber air, maka biji kurma itu akan menumbuhkan tunas dan memecahkan bebatuan yang menimbunnya hingga tunasnya tumbuh dan hidup berjuang tak kenal rasa takut akan hawa panas karena sudah mempunyai modal yang kuat, yaitu akar yang begitu panjang dan dalam hingga ke sumber mata air di bawah gurun pasir. Mengapa biji yang ditanam tersebut harus ditutup batu? Sahabat LC, saat biji mulai bertunas, batu tersebut akan membuat pertumbuhan batang kurma terhambat. Justru karena pertumbuhan batang mengalami hambatan, hal tersebut membuat pertumbuhan akar ke dalam tanah menjadi maksimal. Setelah akarnya menjadi kuat maksimal, barulah biji kurma itu bertumbuh ke atas dengan perjuangan keras pula, yang bisa membuat batu tersebut jadi terguling atau bahkan menjadi pecah. Apa hikmahnya? Biji pohon kurma yang ditutup batu akan mengalami tekanan dari atas supaya bisa mengakar kuat ke bawah. Inilah sebuah pelajaran prinsip kehidupan yang luar biasa. Kita harus sadar mengapa Allah kerap mengizinkan tekanan masalah hidup datang pada kita. Tekanan hidup itu semuanya bukan untuk melemahkan dan menghancurkan kita. Sebaliknya, Allah mengizinkan tekanan hidup itu untuk membuat kita berakar semakin kuat. Tidak sekedar bertahan, tapi ada waktunya benih yang sudah mengakar kuat itu akan menjebol batu masalah yang selama ini menekan kita, sehingga kita pun keluar menjadi pemenang kehidupan. Pohon kurma bisa tumbuh kuat karena memiliki akar pondasi yang kokoh, tahu akan sumber kebenaran, yaitu Allah yang menciptakan air kehidupan. Maka ia tumbuh dengan begitu kuat dan kokoh di atas kebenaran. Sebuah pondasi kehidupan yang begitu kokoh
hingga menghasilkan buah-buah kehidupan yang begitu manis saat usianya dewasa hingga masa tuanya. Secara sosial, keluarga, kerabat, teman, dan relasi adalah juga akar kita. Merekalah yang akan membantu kita dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Orang yang cenderung hidup individualis, hidup sendiri, tak mau bersosialisasi, akan mengalami kesulitan saat menghadapi masalah. Sahabat Lapo Cabia, hikmah lain dari pohon kurma ialah buahnya yang manis. Sungguh sebuah karunia Allah yang besar, betapa pohon kurma walaupun berada di tempat yang jarang ada air dan bercuaca panas, tapi buahnya manis sekali. Dari mana ia mengambil nutrisi makanannya? Allah Maha Tahu dengan ciptaannya. Buah pohon kurma yang manis tumbuh saat puncak musim panas dari pohon yang mengalami tempaan yang kuat pula di tempat yang jarang air dan bercuaca panas. Hikmahnya dalam hidup ini, hakikat manisnya kehidupan akan terasa setelah perjuangan berat yang kita lalui. Demikianlah sahabat Elsie tentang pohon kurma. Betapa banyak hikmah yang tersimpan jadi pelajaran bagi kita semua. Alam terkembang jadi guru. Semoga bermanfaat. Sahabat Lapo Cabia dimanapun berada, demikianlah filosofi Elsie kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.